Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in alladzina jahadu fi sabili ahli sunnah wal jama'ati min yaumina hadza ila yaumiddin. Ma ba'du. Baiklah, sahabat-sahabat sekalian, kita akan melanjutkan kajian kita tentang kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, meneruskan bab kemarin tentang wajibnya taklid bagi orang yang belum masuk kategori orang yang ahli dalam berijtihad. Sebelum kita mulai pembacaan kitab ini, mari kita hadiahkan Fatihah untuk para guru kita, terutama baginda Nabi Muhammad SAW dan para sahabat-sahabat Nabi, para guru kita, orang tua kita, utamanya muallif hadzal kitab, yaitu Hadratus Syekh Muhammad Hashim Asy'ari. Semoga kita kelak di akhirat diakui sebagai santrinya Yai Hashim dan mendapatkan syafaat dari Allah dan keberkahan dari ilmu guru-guru kita. Ala diniyati sholih liridho illah ta'ala bi syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina. Bismillahirrahmanirrahim. Kita teruskan ya pembacaan kemarin ya. Kemarin sudah kita terangkan bahwa yajibu inda jumhuril ulama'il muhaqqiqin, yang wajib itu adalah taqlidu qaulil mujtahidin. Wajib taklid kepada pendapat ulama imam mujtahid. Wajibnya bagi siapa? Kullu man laisa lahu ahliyatul ijtihadil mutlaqi. Bagi orang ya seperti kita ini yang belum mampu untuk ijtihad secara mutlak, menggali hukum secara mutlak, beristinbat. Dan yang kita kenal ada banyak ulama madhab, namun yang kita kenal ada 4: Maliki, Hanafi, Syafi'i, dan Imam Hambali. Ada kemarin sempat disinggung madhab As-Sawri dari ulama Sufyan As-Sawri, tapi karena umurnya tidak panjang dan tidak begitu menyebar, jadi kurang terkenal. Dan kemudian selepas kita wajib, apakah harus milih satu atau semua atau bagaimana? Ini kita simak sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid darin amin. Wala yajibu 'alal 'ammi iltizamu madhhabi fi kulli hadisatin. Wala yajibu lan ora wajib 'alal 'ammi ing atase wong awam. Wala yajibu lan ora wajib 'alal 'ammi ing atase wong awam iltizamu madhhabin, apa netepi siji madhab, fi kulli hadisatin ing dalam saben-saben perkara kang anyar teko kejadian intinya. Jadi kita sebagai orang awam itu tidak diwajibkan menetap
kalau memilih salah satu itu wajib ya, tapi tidak diharuskan menetap pada satu madhab. Walau iltazama lan lamun netepi sapa ami itu orang awam ya, madhaban ing siji madhab muayyanan kang den tentokake, kamadhab Syafi'i, kaya madhab Imam Syafi'i rahimahullah taala, la yajibu ora wajib alaihi ing atase ami al istimraru, ini fa'ilnya la yajibu ya, al istimraru apa netepi, tidak wajib. Semisal seseorang mengikuti madhab Imam Syafi'i, tidak wajib terus menerus atau menetap di madhab Imam Syafi'i. Balik yajuzu wenang lahu kedui ami al intiqalu apa pindah ila madhabi ghairihi maring madhab liyane Syafi'i. Jadi kalau dalam kitab ini kita itu tidak begitu wajib, tidak ada kewajiban untuk menetap di satu madhab. Jadi semisal kita mengikuti madhab Imam Syafi'i, itu kita tidak wajib untuk menetap. Cuma sekarang madhab Syafi'i, boleh jadi besok kita pindah ke madhab lain. Yang penting dalam satu fi kulli, kuncinya fi kulli hadisatin, fi kulli hadisatin fi kulli hadisatin, artinya dalam satu kejadian. Halaman 17 ya, halaman 16-17. Jadi kuliah hadisatin itu bagaimana sih modelnya? Jadi seumpama kita bermadhab Imam Syafi'i ketika sholat misalnya, artinya kullu hadisatin, ini dalam satu kejadian, seluruh sholatnya, batalnya sholat semuanya ini harus mengikuti Imam Syafi'i. Seumpama kita sekarang sholat ya, dalam satu kejadian ini kita harus ikut Imam Syafi'i, mulai dari syarat wajibnya sholat. Syarat wajibnya sholat kan harus syarat rukun, syarat wajib sholat itu wuduknya, najisnya, kita harus ikut Imam Syafi'i. Kullu hadisatin, satu kejadian. Yang tidak boleh itu adalah mencampur aduk, itu namanya talfik. Semisal begini, semisal kita wudhu ya, wudhu itu kalau di Imam Syafi'i kan ada ayat itu ada ayatnya kalau wudhu itu, idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ada kata-kata begitu. Imam Syafi'i memaknai wamsahu bi ru'usikum, baknya itu mengikuti di Nadham Alfiyah itu bil basta'in addi wa awid al-siki. Nah, nadhamnya begitu. Jadi baknya itu bermakna bil bas isti'an, bil basta'in bermakna isti'anah, bil basta'in addi bermakna takwid, artinya bermakna sebagian. Kalau dalam Imam Syafi'i wamsahu bi ru'usikum, usaplah bi ru'usikum sebagian kepala. Itu kalau Imam Syafi'i. Maka wudhu kita kalau menurut madhab Imam Syafi'i cukup dibasuh sedikit, karena baknya tadi berfaedah takwid, bermakna sebagian. Nah, beda halnya kalau Imam Malik itu wamsahu bi ru'usikum dimaknai semua, keseluruhan. Jadi wudhunya ini kalau tidak dibasuh semua itu tidak sah. Nah, kemudian dalam sholat
itu perbedaan ya. Kalau wudunya Imam Syafi'i cukup sedikit ya kan, pokoknya sebagian. Kalau wudunya Imam Malik itu harus semua. Terus kalau sholat di Imam Syafi'i, Bismillah itu termasuk ayat dari surat Al-Fatihah, maka wajib kita baca. Sedangkan Imam Malik tidak termasuk tidak termasuk ayat, maka tidak wajib. Nah, artinya ketika kita sholat, wudhunya mengikuti Imam siapa? Syafi'i, cuman sedikit membasuh sebagian kepala, maka sholatnya juga wajib ikut Imam Syafi'i. Kenapa? Karena syarat sahnya sholat itu harus ada wudhu. Nah, maka tidak boleh wudhunya ikut Imam Syafi'i cuman sebagian, tapi sholatnya mengikuti Imam Malik. Itu tidak boleh. Itu namanya talfik. Kenapa? Karena dari sudut pandang kedua mazhab ini sholatnya sama-sama tidak sah. Kata Imam Syafi'i, oh ini tidak sah, tidak baca Bismillah, meskipun wudhunya sah. Kata Imam Malik, oh kata mazhab Maliki, oh ini tidak sah sholatnya, meskipun tidak membaca Fatihah ini sah, tapi ini tidak sah sholatnya, bukan karena tidak membaca Bismillah, tapi karena wudhunya membasuh sebagian kepala. Paham ya? Tarfik itu modelnya begitu. Makanya kita pindah boleh, cuman tidak boleh tarfik. Pindah madhab itu boleh. Kita zuhur murni sholat Imam Syafi'i, nanti asar kita madhab Imam siapa gitu. Tapi orang alim kalau begitu ya. Kita saja cuman ikut Imam Syafi'i ini sudah kurang-kurang, maksudnya keilmuan kita ini sudah tidak nyampe udah. Wal ami utawi wong awam alladzi lam yakum kang ora ono lahu iku kadhe wong awam. Halaman 17 itu buka ya, halaman 17 itu 16 itu. Wal ami utawi wong awam, mana ini yang pegang kitab ini? Dibuka itu. Halaman 17. Wal ami utawi wong awam. Nah, gitu. Catat. Wal ami utawi wong awam alladzi lam yakun kang ora ono lahu iku kadhe ami nadhirin utawa warnane angen-angen wastidlalin lan amrih dalil. Lam yakra kang ora maca sapa ami kitaban ing kitab kitaban ing kitab fi furu'il madhabi ing dalam pira-pira cabange madhab. Ing dalam pira-pira cabange madhab. Idza qala nalikane ngendika sapa ami ana utawi ingsun Syafi'iyun iku bermadhab Syafi'i. Lam yuk tabar moko ora den wilang-wilang opo hada ora den wilang-wilang opo hada apa ami kadzalik iku kaya mengkono Syafi'i. Jadi kalau orang itu hanya apa namanya ya, bimujarradil qauli kelawan sepini qaul. Kalau orang itu tidak mempelajari ya, tidak mempelajari tidak mempelajari atau apa namanya, hanya tidak walam yakra, tidak mempelajari madhab tertentu, kemudian dia berkata saya madhab Syafi'i, maka itu tidak dianggap. Makanya ini pesan guru kita, maksudnya guru kita ketika saya ngaji
kitab ini, ketika menerangkan ini ya, kalau kita itu mondok, kita itu belajar fikih, belajar kitab, harus jelas itu gurunya madhab Syafi'i, madhab Maliki atau madhab apa, harus jelas. Kenapa? Karena kalau hanya statement ana Syafi'i, kan banyak itu sekarang apa, bahkan lebih ekstrimnya saya juga madhab Syafi'i tapi saya tidak ziarah kubur. Wah, itu bahaya itu. Banyak begitu itu sekarang. Banyak. Makanya dalam hal ini kalau cuma klaim ana Syafi'i lam yutambar, tidak dianggap. Wakilah lan den dawake idzal tazamalan mun netepi nalikan netepi sopal ami wong awam madhaban ing madhab muayyanan kang tertentu yalzamuhu kang netepi sapa kang tetep hu kang netepi kang netepi apa kang netepi ing ami al istimraru apa tetap al istimraru apa netepi alaihi ngatasi madhaban muayyanan li'annahu krana sak temene ami iktaqada iku ngiyakinake sapa ami annal madhabah sak temene madhab alladzin tasaba kang bangsake sapa ami ilahi maring madhab wal haqqu yaiku kang hak. Kalau ada orang meyakini bahwa dia itu meyakini bahwa madhabnya adalah yang hak, falaiha moko iku wajib, falaihi moko iku wajib ing ngatasi ami al wafa'u utawi nuhoni bimaujabi i'tiqadihi kelawan perkara kang tetepi bimaujabi i'tiqadihi kelawan perkara kang den tetepi keyakinane ami. Kalau seseorang ini memang sudah yakin terhadap madhabnya, maka wajib mengikutinya. Nuhoni itu loh, maka wajib mengikutinya. Jangan cuma sekedar klaim. Kalau sekedar klaim ana Syafi'i, ana Maliki, ana, itu cuma klaim itu cuma klaim. Kalau cuma klaim itu enggak lam yu'tabar tadi itu tidak dianggap. Makanya pada poin ini kita harus ngaji ke orang yang jelas madhabnya, jelas sanadnya, perlunya itu. Karena apalagi sekarang ya di sosmed itu, ya Allah, astagfirullahaladzim, akhir zaman ya, banyak orang itu mengaku saya awalnya kembali ke Quran dan hadis, ketika melihat fakta ternyata di Indonesia ini mayoritas orang yang punya madhab, akhirnya banyak yang mengaku saya Syafi'i, saya Malik, saya juga bermadhab tapi saya tidak ziarah kubur, saya bermadhab tapi saya tidak zikir secara berjemaah karena itu tidak ada tuntunan Nabi. Itu bahaya itu. Kalau orang awam yang minim bacaannya itu katut itu. Jadi kriteria orang bermadhab itu ya yang mengamalkan apa yang diamalkan oleh para ulama kita, zikir berjemaah. Sekarang mungkin pernah dengar banyak santri itu karena menganggap jimat itu syirik, jadi tidak memakai jimat. Itu kan bahaya. Kalau tidak memakai jimat tidak apa, tapi menganggap syirik itu susah itu. Bahaya itu. Kita pakai akik semisal selok akik yang dipakai teman-teman itu kan banyak itu selok akik, karena memakai akik meyakini adanya kekuatan di akik dianggap syirik. Ya, tidak. Nabi Musa itu dalam melawan Fir'aun oleh Allah disangoni kayu sebagai alat.
disangoni kayu. Masa kita lanan-lanan? Nabi Musa saja dikasih senjata kayu, dilempar jadi ular, kayunya disuruh pukulkan bisa membelah lautan. Artinya apa? Hal-hal magic, hal-hal magic. Apa ya? Hal-hal semacam itu sudah ada di zaman Nabi terdahulu. Walil muqallidi, makanya ya, inti dari pembahasan tadi, kita boleh pindah madhab, tapi dalam satu kejadian. Tidak boleh hanya per item. Wudunya Syafi'i, sholatnya Hambali, tidak boleh. Harus satu paket. Kalau tidak satu paket, itu namanya talfiq. Dan kemudian kalau ada orang yang tidak mengikuti madhab, tapi dia mengaku ana Syafi'i semisal, padahal dia tidak bermadhab, nah itu lam yu'tabar. Tidak apa namanya, tidak dianggap, orang dianggap omongannya omong kosong. Sama kayak kalian, kalau I love you nya ditebar kemana-mana tapi tidak ada satupun yang dilamar, itu sama, lam yu'tabar, itu sama ya, seperti para mantan ketua komisariat kan begitu. I love you nya diumbar misal, I love you si A, I love you si B, I love you si C sampai Z, itu I love you semua, tapi apa namanya, nggak ada yang dilamar tanpa action. Ketika I love you ditolak, I love you sana, I love ditolak, I love you sana ditolak, I love you sana ditolak, akhirnya saya lebih memilih jomblo, nyari pembenaran. Padahal ya saking nggak laku aja itu, mencari pembenaran. Fokus kuliah, fokus skripsi, fokus intelektual, fokus PMI, padahal saking nggak laku. Jujur aja. Zaman sekarang ya, memang zaman sekarang itu dalam semua kondisi itu yang banyak itu bukan mencari kebenaran, tapi mencari pembenaran. Nah intinya begitu ya. Ini kalau cuma klaim ana Syafi'i, itu tidak dianggap. Walil muqallidi taqlidu ghairi imamihi fi hadisatin. Walil muqallidi lan iku kadhe wong kang taklid seperti kita ini, wong kang anut, taqlidu ghairi imamihi utawi anut liyane imame muqallid fi hadisatin ing dalem barang anyar teko. Hadisatin itu apa? Tadi itu kejadian. Hadisatin itu kejadian. Di dalam apa? Walil muqallidi lan iku kadhe wong kang taklid. Walil muqallidi lan kadhe wong kang taklid. Walil muqallidi kadhe wong kang taklid. Apa taklid ghairi imamihi utawi anut liyani imami taklid fi hadisatin ing dalem barang amal teko. Falahu moko iku kadue taklid. Jadi ini seumpama ada satu kasus seseorang itu mengikuti imam yang tidak biasanya dia ikuti. Falahu moko iku kadue muqallid ayu qallida utawi ento anut sapa muqallid imaman ing siji imam fi sholati dhuhri dalam sholat duhur masalan. Contoh ini ya. Contoh, dia sholat duhur mengikuti imam Syafi'i misal ya. Wa yuqallidu lan anut sapa muqallid imaman akhar ing imam kang liya fi sholatil asri dalam sholat asar. Jadi duhurnya ikut imam Syafi'i, asarnya ikut imam Maliki semisal ya. Tapi satu kejadian ini maksudnya wis paham lah talfik itu apa, artinya tidak nabrak talfik ini ya. Jadi duhurnya ikut imam Syafi'i, asarnya imam Maliki. Wa taqlidu utawi taklid ba'dal amali sausi amal jaizun iku wenang. Jadi
hal seperti itu, yang penting sempurna ya. Jadi jangan di pertengahan sholat langsung pindah pindah apa namanya, pindah apa, pindah madhab, jangan. Jadi wudhunya semua ya duhur, wudhunya Imam Syafi'i, najisnya Imam Syafi'i, syarat-syarat sholat, syarat rukunnya sholat Imam Syafi'i. Setelah sholat duhur salam ya, setelah sholat duhur salam, nanti sholat asar pindah imam lain, nah itu boleh gitu loh. Paham ya maksudnya ya? Jadi ba'dal amal, taklid ba'dal amal, jangan di tengah amal. Jadi kalian semua sholat Allahu Akbar, sholat duhur menurut madhab Imam Syafi'i, pertengahan sholat dalam dua rakaat kalian pindah ke Imam Maliki, nah itu tidak boleh. Falau sholat maka lamun sholat sapa Syafi'iyun, madhab Syafi'i, orang yang bermadhab Syafi'i maksudnya ya, gonah kang nyono sopo Syafi'i sihata sholatihi ing sae sholate Syafi'i ala madhabihi ing ngatasi sae ala madhabihi ngatasi madhabi Imam Syafi'i. Seumpama ada orang sholat dan meyakini sholatnya sah, ini ruwet ini ya. Jadi ada orang sholat nih ya, ada orang sholat dia mengikuti Imam Syafi'i dengan keterbatasan kemampuannya, dia itu meyakini kalau sholatnya ini sah menurut Imam Syafi'i. Tapi setelah sholat summa tabayyana, tapi ini kejadiannya setelah sholat ya, summa tabayyana moko kari-kari pertelo jelas butlanaha opo bata butlanuha ya, apa namanya fa'il ini, butlanuha opo batale salat fi madhabihi ing dalem madhabi Imam Syafi'i. Tapi setelah sholat dia itu tahu bahwa oh iya, saya itu tadi pas apa namanya ketika sholat tidak membaca bismillah ketika Fatihah, padahal dia baru tahu gitu loh, baru tahu kalau ada sesuatu yang membatalkan sholat menurut Imam Syafi'i, tapi dia tidak tahu gitu. Namun wasihataha lan sae sholat ala madhabi ghairihi ing ngatasi madhab liyane Syafi'i. Tapi di samping dia itu baru tahu kalau sholat ini menurut Syafi'i tidak sah, tapi di sisi lain dia juga tahu kalau sholat ini menurut imam yang lain ini sah, madhab lain. Paham ya maksudnya ya? Ini suatu kejadian gitu loh, maksudnya dadakan, tidak dibuat-buat. Memang tidak tahu kalau bismillah itu wajib gitu loh maksudnya. Contoh bismillah ya, kita itu memang tidak tahu kalau bismillah ini wajib, tapi kita itu sholatnya meyakini bahwa kita itu bermadhab Syafi'i. Ketika sholat mulai wudhu, syarat rukunnya itu mengikuti madhab Syafi'i. Tapi kita belum tahu soalnya kalau bismillah itu ternyata kalau tidak baca bismillah itu membatalkan sholat. Nah cuman setelah dipelajari lagi, oh ternyata menurut Imam Malik ini kok sah gitu, kok sah. Tapi satu ini tok, Imam Malik tok yang ngesai. Tapi ini kejadian ya, bukan talfik ini. Artinya memang dia itu sholatnya beriktikad meyakini mengikuti madhab Imam Syafi'i. Cuman saja ketika setelah sholat, ketika selesai sholat, dia itu baru paham, ternyata sholat saya ini ada yang batal, tidak membaca bismillah ketika Fatihah. Tapi dan baru tahu juga bahwa ternyata menurut Imam Maliki sholat baca Fatihah tanpa bismillah ini sah. Nah maka falahu mukoy kadwe mukolid tabaliduhu tawi anuti mukolid.
wa yaktafi, maka boleh begitu, itu tidak masalah. Wa yaktafi lan cukup sapa muqallid bitaqli bitil kasolati kelawan iki salat. Jadi tidak kelawan mengkono salat, maka salat tadi itu tidak perlu diulang gitu. Paham enggak ini? Jadi anggaplah begini ya, di Imam Syafi'i itu kan wajib baca bismillah, ya kan? Dihidupin semua ininya, enggak apa-apa. Di apa namanya? Di Imam Syafi'i itu kan wajib baca bismillah, ya kan? Baca bismillah. Wis. Saya itu mau sholat. Meyakini bahwa sholat saya ini bermadhab Imam Syafi'i. Tapi saya tidak tahu kalau bismillah ini wajib menurut Imam Syafi'i gitu. Akhirnya saya sholat seperti biasa tanpa membaca bismillah. Karena saya tidak tahu, memang tidak tahu. Tapi sholat saya mulai wudu itu sudah mazhab Syafi'i gitu. Nah, kemudian setelah salam, assalamualaikum, dibuka lagi buku fikihnya, ternyata Fatihah itu wajib gitu. Intinya kan batal sholat kita menurut Imam Syafi'i. Tapi ketika buka lagi, karena kan banyak Google gitu kan, banyak lagi bismillah di mazhab Imam Maliki. Ternyata kok sahur Imam Maliki. Lah itu tidak apa-apa. Kita itu tetap mazhab Syafi'i dan sholatnya tetap sah, cukup. Tapi tidak boleh diulang kalau yang itu. Tidak boleh diulang. Setelah tahu bahwa menurut Imam Syafi'i bismillah ini wajib, maka wajib. Paham ya maksudnya ya? Artinya yang dalam hal ini, dalam fasal ini kita wajib bermadhab. Ya bukan kita sih ya, saya mungkin ya, contoh saya. Kenapa kok wajib? Karena kita itu bukan bagian dari orang. Karena kita itu adalah man laisa lahu ahliyatul ijtihadi. Kita itu bukanlah orang yang mampu untuk berijtihad. Makanya kita itu wajib bermadhab. Kemudian kita harus memilih salah satu madhab. Kalau di Ahlussunnah wal Jamaah di kitab ini ada 4 ya. Kalau seperti Sufyan Ats-Tsauri, Imam Lais itu bukan tidak diakui karena tidak menyebar ya kan. Enggak. Ulamanya siapa yang paham fikihnya Sufyan Ats-Tsauri kan jarang. Mau kemana kita mau belajar madhabnya Sufyan Ats-Tsauri? Kalau Syafi'i atau yang bukan itu banyak. Kalau milih dulu. Nah, kita harus mengikuti salah satu imam madhab. Kemudian intinya itu bagi kita. Kalau terkait pindah itu boleh selama tidak terjadi talfik, itu pengembangan lah. Karena saya yakin lah kita ini tidak mungkin pindah madhab ya kan. Pindah madhab, apalagi pindah agama. Tidak. Bukan karena apa, karena ya ilmuwan kita ini terbatas untuk pindah madhab. Banyak ya kalau di di kitab ini yang diterangkan, banyak ulama-ulama salaf itu semuanya bermadhab. Bahkan waksaruhum ahlul madhabil arba'ah. Mayoritas ulama salaf itu, ulama-ulama yang kita kenal itu ulama hadis, ulama semacam Imam Bukhari, Imam Nasai, Imam Junaid Al-Baghdadi, Imam siapa lagi yang kita kenal, Imam Sabdul Qadir Jailani, Imam Ash-Shadili, itu semuanya punya madhab. Dan semuanya adalah mayoritas ulama itu bermadhab salah satu dari madhabul arba, madhab yang 4. Ada yang double dulu kan, siapa namanya, Al-Jailani itu dulunya adalah madhab Syafi'i, kemudian pindah ke madhab Hambali. Artinya boleh memang pindah madhab itu.
Imam Al-Junaidi Al-Baghdadi itu madhabnya Sufyan Ats-Tsauri, madhab Sauriyah. Cuman tidak berkembang karena dia itu 2 abad ya, 2 abad 200 tahun 200 Hijriah. Itu ketika kekuasaan Bani Umayyah, dan Sufyan Ats-Tsauri ini kan selalu bertentangan, terlalu kritis terhadap pemerintah. Ketika itu pemimpinnya Yahya Khalifah Muhammad bin Mansur Al-Hadi. Ketika itu presidennya. Dan Sufyan Ats-Tsauri itu mungkin selalu ngeritik gimana, pokoknya akhirnya mungkin oleh banyak kalangan Islam itu tidak diikuti madhabnya. Jadi itu intinya kita harus wajib bermadhab ya, jangan sampai tidak bermadhab karena kita itu tidak mampu untuk mengarungi samudra keilmuan untuk berijtihad, tidak mampu, belum mampu. Mungkin itu pengajian pada malam hari ini. Kita ini yang jelas ya, saya simpulkan lagi lebih sempit lagi, kita itu dalam ngaji yang sangat dipesan oleh para guru-guru kita adalah kita itu mondok atau ngaji, cari guru itu bukan sekedar pintar, bukan sekedar alim, tapi harus jelas madhabnya, jelas sanadnya. Seperti kalau ada orang ngaji ke Ragidin, Ragatot misalnya, itu kan jelas muridnya Kiai Mukhlason. Kiai Mukhlason itu putranya Kiai Nasir Zayati. Kiai Mukhlason itu muridnya Kiai Peloso, Kiai siapa? Mondok di Peloso Kediri. Jadi jelas. Sama, saya juga begitu. Saya mondok di Ganjar, ngajinya Gus Nasi. Gus Nasi mondoknya di Peloso. Jadi ngaji itu penting. Selain ngaji itu penting, makanya kan ada di taklim itu Fikhtiyaril apa? Ustad ada ya? Tidak Ustad. Ada ya namanya? Ada ya? Kan dulu sepertinya yang ngaji taklim itu rayonnya Anam ya dulu ya, yang ngaji taklim. Kan ada itu Fikhtiyaril Ustad, ada Fikhtiyari milih teman juga ada, milih ahlul ilmi juga ada. Kan kita harus itu milih ilmu. Memang saya tidak mengintervensi memilih mabinko, memilih mabincap, memilih senior, tidak intervensi ke situ, tapi ini dalam arti memilih guru. Memang yang harus jelas madhabnya, jelas keilmuannya, dan jelas sanadnya. Pindah boleh, tapi kalau mengganti mabinko tidak boleh. Jadi madhab ini sesuatu yang ini ya. Kalau dulu mungkin biasa karena tidak direcoki oleh media. Kalau sekarang itu kacau. Banyak mengaku ahli madhab tapi tidak ziarah kubur. Banyak mengaku saya bermadhab tapi tidak suka maulid Nabi. Itu bahaya itu. Makanya sekali lagi, kalau mau ngaji, mau diskusi, mau sharing ilmu, harus dengan orang yang jelas ilmunya, jelas sanadnya, dan jelas madhabnya. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Semoga bermanfaat. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.